Nafiah dengan mentor Bapak Ahmad Syihabuddin Al-Fatah. Baik, kita mulai Bapak Ibu sesi kali ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sampaikan kepada Ibu Umi dan Pak Ahmad bahwa pembagian waktu untuk presentasi 7 menit, kemudian untuk mentor diberikan waktu 3 menit untuk memberikan penguatan, dan 10 menit untuk Ibu Un menyampaikan beberapa pertanyaan dan masukan. Waktu 7 menit mulai sekarang untuk Ibu Umi Lailatun Nafiah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Hajah Siti Nur Mauunah, SHI MSI selaku penguji. Yang saya hormati Bapak Dr. Andes Haji Gunawan MPD selaku coach. Dan yang saya hormati Bapak Ahmad Syihabuddin Al-Fatah, SHI MPDI sebagai mentor. Perkenalkan, nama saya Umi Lailatun Nafingah, CPNS dari KUA Kapanewon Tempel, Formasi Penyuluh Agama Islam. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan rancangan aktualisasi saya yang saya susun sebagai bagian dari proses latsar CPNS yang berjudul Optimalisasi Peran Penyuluh Agama Kapanewon Tempel melalui penyuluhan keagamaan berbasis media sosial. Dalam hal ini, sebelum menetapkan isu tersebut sebagai kegiatan aktualisasi, saya mengidentifikasi isu sesuai dengan tugas dan fungsi saya sebagai penyuluh agama. Identifikasi isu yang pertama yaitu rendahnya minat mengaji di Taman Pendidikan Al-Quran atau TPA dalam hal ini masuk dalam kategori manajemen ASN. Yang kedua yaitu minimnya pelaksanaan penyuluhan keagamaan berbasis media sosial masuk dalam kategori Smart ASN. Isu yang ketiga yaitu rendahnya partisipasi remaja dalam kegiatan keagamaan masuk dalam kategori Smart ASN. Isu yang keempat yaitu tingginya angka lansia yang belum bisa membaca Al-Quran masuk dalam kategori manajemen ASN, dan isu yang kelima belum meratanya pembinaan majelis taklim masuk dalam kategori manajemen ASN. Kemudian, saya melakukan analisis isu berdasarkan APKL, kemudian USG dan Fishbone untuk mengidentifikasi akar penyebab permasalahan secara menyeluruh. Dalam isu APKL didapatkan isu yang paling tinggi ini adalah minimnya pelaksanaan penyuluhan keagamaan berbasis media sosial, peringkatnya nomor 1, rendahnya minat mengaji santri TPA, dan belum meratanya pembinaan majelis taklim. Kemudian untuk analisis isu USG didapatkan bahwa skor yang paling tinggi yaitu didapatkan minimnya pelaksanaan penyuluhan keagamaan berbasis media sosial, yang mana ini dijadikan sebagai core isu utama yang saya ambil untuk diangkat menjadikan isu permasalahan. Dalam hal ini dibuktikan pemanfaatan media sosial Instagram di KUA Kapanewon Tempel secara sampai saat ini sudah aktif dan secara rutin digunakan untuk membagikan dokumentasi kegiatan kantor. Namun pemanfaatannya belum memanfaatkan penyampaian konten dakwah atau penyuluhan keagamaan secara struktur, di mana di sini tercermin bahwa rendahnya tingkat interaksi, jumlah like, komentar, dan share itu masih rendah, rata-rata masih di bawah 10. Maka dalam hal ini layak untuk dijadikan isu dan segera ditangani. Kemudian saya menganalisis menggunakan diagram Fishbone, yaitu menggunakan analisis 4M, MEN, yaitu rendahnya motivasi penyuluh dalam memanfaatkan media sosial untuk penyuluhan, material materi tidak kontekstual dengan media sosial, metodenya metode penyuluhan berfokus pada pendekatan konvensional, tatap muka atau ceramah, sedangkan milieu atau environment-nya yaitu budaya kerja belum digital friendly. Untuk mengatasi core isu tersebut, saya melakukan 5 tahapan kegiatan aktualisasi. Yang pertama yaitu melakukan identifikasi dan survei awal pemanfaatan media sosial dalam dakwah digital,
melakukan sosialisasi dakwah digital, yang ketiga membuat konten dakwah, yang keempat melakukan publikasi dan distribusi konten dakwah, yang kelima evaluasi dan umpan balik. Tahapan yang pertama yaitu melakukan identifikasi dan survei awal pemanfaatan media sosial dalam dakwah digital. Tahapannya yaitu yang pertama berkonsultasi dengan mentor, menyusun instrumen survei, menyebarkan survei ke rekan penyuluh dan pegawai di KUA, dan mengumpulkan dan merekap data hasil survei. Dalam hal ini, output dan keterkaitan substansi mata pelatihan dan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi tercantum di dalam slide. Untuk Waktu kegiatan 2 menit lagi ya. untuk kegiatan yang kedua, yaitu melakukan sosialisasi dakwah digital dengan tahapan kegiatan yang pertama membuat materi presentasi sosialisasi dakwah digital, kemudian konsultasi dengan mentor atau pimpinan, dan melaksanakan sosialisasi dakwah digital dengan penyampaian interaktif. Tahapan yang ketiga yaitu membuat konten dakwah digital dengan tahapannya menentukan tema konten, menyusun naskah singkat, mendesain konten menggunakan aplikasi, dan menyimpan konten dalam format siap upload. Yang keempat, melakukan publikasi dan distribusi konten dakwah. Yang pertama, menentukan platform publikasi, yaitu melalui Instagram. Yang kedua, membagikan tautan konten ke grup WhatsApp, komunitas, atau story pribadi. Dan adapun tahapan yang kelima, yaitu evaluasi dan umpan balik, di mana saya melakukan tahapan kegiatan, memantau engagement konten seperti jumlah view, 1 menit lagi. like, share, komentar, dan mengampulkan masukan dari mentor dan rekan kerja. Nah, adapun tahapan kegiatannya yaitu seperti di dalam slide, dan kendala dan antisipasi yang saya rancang untuk mengoptimalkan rancangan aktualisasi agar pelaksanaan aktualisasi saya dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Harapannya dengan aktualisasi ini diharapkan dapat membantu satuan kerja untuk meningkatkan layanan bimbingan atau penyuluhan keagamaan berbasis media sosial di unit KUA Kapanewon Tempel. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon masukan dan bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih itu Ibu Umi yang telah mempresentasikan RA-nya. Selanjutnya waktu 3 menit untuk Pak Ahmad Syabuddin selaku mentor memberikan penguatan rancangan aktualisasi atas nama Ibu Umi Lailatun. Pada Pak Ahmad, 3 menit dimulai sekarang, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja, ini kaitannya dengan eh, apa dari yang disampaikan oleh Mbak Umi. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, tentu saya sebagai mentor sangat mendukung sekali apa yang sudah diangkat oleh Mbak Umi, khususnya optimalisasi peran penyuluh penyuluh agama di Kapanewon Tempel atau di Kecamatan Tempel melalui penyuluhan keagamaan berbasis media sosial. Dalam hal ini eh, di dikhususkan yaitu media sosial Instagram. Perlu diketahui bahwasanya media sosial Instagram di KUA Kapanewon Tempel sebenarnya sudah aktif mungkin sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Akan tapi dalam perjalanannya lebih fokus kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh KUA Kapanewon Tempel. Jadi belum maksimal khususnya kaitannya dengan materi atau hal-hal keagamaan atau penyuluhan keagamaan. Di situ saya sangat mendukung sekali agar Mbak Umi atau Ibu Umi untuk memaksimalkan media sosial khususnya Instagram. Dan saya sangat mendorong untuk ke depannya tidak hanya Instagram tapi juga YouTube atau Facebook dan seterusnya. Terus yang kedua, Waktunya 1 menit lagi, Bapak. ya, yang kedua kaitannya dengan akses masyarakat itu masih minim. Kami mendorong Mbak Umi agar terutama sosialisasi media sosial khususnya Instagram agar dapat diakses oleh masyarakat luas. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahmad Syabuddin Al-Fatah
yang telah memberikan penguatan RA atas nama Ibu Umi Lainatun. Selanjutnya waktu 10 menit untuk Bu Un menyampaikan beberapa pertanyaan sekaligus eh, masukan. Waktu dipersilahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Gunawan. Terima kasih apresiasi pada Saudari Umi Lailatun Nafiah ya, dari KUA Tempel. Ini kalau yang memuji mungkin di luar Kemenak atau di luar Jateng Jogja, Tempel itu di mana ya? Tempel. Iya, Bu. Kabupaten Sleman, Bu. ya, Sleman, J. Terima kasih Pak Ahmad Syabuddin yang tadi telah memberikan penguatan dan juga bimbingan kepada saudari Umi Lailatun. Eh, oke. Terkait dengan eh, rancangan aktualisasi ini, kami mengapresiasi ini ada hal yang bagus, cukup bagus, mulainya kesadaran dari teman-teman penyuluh untuk tidak hanya melakukan penyuluhan secara tatap muka, tapi juga melakukan penyuluhan di eh, ranah digital yang saat ini sebenarnya memang penggunaan digital sudah sedemikian luas, tidak hanya digunakan dari kelompok usia produktif, tapi bahkan mulai dari anak-anak sampai dengan orang tua, itu penggunaan medsos. Kenapa yang dipilih Instagram? Izin menjawab, Ibu. Mm-mm. Nah, dalam hal ini saya memilih Instagram sebagai media penyuluhan karena platform ini memiliki keseimbangan antara konten visual, kemudian fitur interaktif. Kemudian saya ingin mengaktifkan atau meng-up bahwa di KUA itu terdapat media sosial Instagram. Sebetulnya di KUA Kaponen Tempel juga memiliki akun media sosial lain, tetapi Facebook itu dinilai cenderung lebih digunakan di kalangan usia yang lebih tua. Seperti itu, Bu. Halo Bun, kendala teknis jaringan. Oke, Pak. Nah, kepental malah. Terlempar. Kita tunggu ya. Oke, Pak. Mohon maaf ini tadi kok saya terpental ya. Oke, Ibu. Izin mengulangi kembali, nggih, Bu. Monggo, kenapa yang dipilih Eh, Instagram? Nggih, saya memilih Instagram sebagai media penyuluhan karena platform ini menurut saya adalah lebih relevan untuk menyampaikan konten visual, kemudian fitur interaktif seperti story, kemudian Q&A, dan bisa melakukan live. Kemudian audiennya itu yang mengikuti Instagram itu cukup luas seperti kalangan usia muda, dewasa, dan tua itu bisa memakai Instagram. Kemudian sedangkan untuk media sosial lain itu saya nilai popularitasnya sekarang mulai menurun. Seperti itu, Ibu. Hmm. Kalau apa ya masih ini ya untuk Instagram, tapi kalau yang sekarang lebih banyak dipakai itu kan TikTok untuk ya. Oh, Oke. TikTok.
Yang Instagram beberapa waktu kemarin, kalau era beberapa waktu yang lalu itu Facebook ya. Eh, Ya, tapi nggak masalah ini yang nggak apa-apa boleh dipakai ini, tapi mungkin nanti ke depan juga bisa ke TikTok atau YouTube juga medsosnya yang bisa dirambah karena ini dakwah digital yang sekarang memang saat ini kita sudah sangat kalah dengan konten-konten kreator. Sebenarnya peran penyuluh itu sudah banyak tergeser oleh para konten-konten kreator. Baik, Ibu. Saat ini jumlah viewer, jumlah follower dari IG KUA Tempel berapa? Nah, dalam hal ini saya tampilkan untuk pengikut di Instagram KUA Kapanan Tempel itu 202 pengikut. Kemudian jumlah postingannya sampai saat ini ada 111, yang mana dalam setiap postingan tersebut itu minimnya interaksinya, Bu. Di sini nampak bahwa jumlah like-nya itu baru 3, 9, seperti itu. Jadi masih di bawah rata-rata 10. Maka dalam hal itu saya ingin meng-up popularitas KUA melalui Instagram, melalui konten dakwah tersebut. Untuk mengukurnya bagaimana? Untuk mengukurnya, nanti saya akan melakukan engagement tadi, Bu. Melakukan apa? Setelah membuat konten dakwah, saya akan membagikan konten-konten tersebut ke beberapa story, kemudian grup WhatsApp. Nah, nanti akan terlihat jumlah peningkatan dari yang mula-mulanya sedikit, kemudian bertambah. Seperti itu, Bu. Dipantau melalui pemantauan. Maksudnya target itu target yang terukur bukan itu nggih. Misal target terukurnya dari sekarang follower 202 meningkat menjadi berapa? J. Tuh. Kemudian target untuk konten yang dibuat itu eh, berapa dalam seminggu atau berapa konten yang dibuat. Ini masukan kami terkait dengan judul. Judul ya, media sosial nanti kesalahan-kesalahan pengetikan penulisan agar di anu nggih. Sudah ini ya. Tapi belum masuk tadi. Ya. Oh, nggih. Panggil tulungkan ke sini ya, yuk. Panggil. Nah, makasih ya. Ya, izin kami lanjutkan. Eh, ya, bukan sosisal ya, sosial. Baik, Ibu. Ya, mungkin ini lebih tepatnya kan judul itu dari kegiatannya apa, bentuknya apa, di mana. Eh, Optimalisasi penyuluhan keagamaan berbasis media sosial di KUA Kapanewon, Kapanewon Tempel Sleman. Tidak harus ditulis di situ, nanti aja di ini ya. Baik, Ibu. Optimalisasi penyuluhan keagamaan berbasis media sosial di KUA Kapanewon Tempel Sleman. J, Bu. Siap, Ibu. Kemudian di tahapan kegiatan, nah, eh, tahapan kegiatan ini mungkin di beberapa ujian saya sempat masukkan juga pentingnya proofreading dulu sebelum diupload. Setelah tahapan ketiga, menentukan tema konten dakwah, menyusun. Ini penyuluh yang ada di sana berapa orang, Mbak? Penyuluh di KUA ada 5 orang, Ibu. Mungkin ini bisa agar melibatkan teman-teman yang lain juga, bisa dibuat tim kreatifnya, eh, sehingga nanti tidak hanya jenengan yang ini, tapi tim kreatif nanti minggu ini mau apa, minggu ini mau apa, siapa yang ini, gitu. Baik, Ibu. Kemudian eh, setelah pembuatan konten dakwah digital, menentukan tema, menyusun naskah singkat atau skrip atau apa desainnya, eh, menyimpan konten dalam format siap upload. Ini ada proofreading ya.
proofreading ini eh, gunanya apa? Sebelum ditampilkan di umum, sebelum konten itu menjadi milik umum, ini ada dicek dulu. Barangkali ada mungkin salah tulis, ada salah, misalnya salah tulis ayat atau apa yang mungkin nanti bisa diperbaiki sebelum diupload. Baik, Ibu. Nanti akan saya tambahkan di tahapan ketiga setelah penyimpanan konten. Terus tahapan di kegiatan keempat pada tahapannya, kegiatan keempat kan melakukan publikasi dan distribusi konten dakwah. J. Berarti tahapan kegiatannya ini eh, ya satu. Ini tadi belum tahapan kegiatan belum diupload ya, kan baru siap upload, Ya, kemudian belum ada tahapan uploadnya iya, Bu. Oh ya, nanti saya tambahkan, Bu. ya, uploadnya ya. Ya. Itu secara keseluruhan. Tapi kalau mungkin masih tidak hanya di Instagram, tapi dari konten yang tadi sudah dibuat itu bisa juga di platform medsos yang lain itu juga akan lebih bagus agar bisa memperkaya hasanah eh, ini hasanah penyuluhan kita yang yang sewu akhir-akhir ini banyak konten-konten kreator yang konten-konten yang tidak mendidik kurang mendidik yang itu banyak menghiasi medsos-medsos kita. Nah, semakin banyak peran dari penyuluh yang memberikan penyuluhan atau nuansa-nuansa agama ke dalam platform digital yang ada, ini juga, insya Allah akan lebih bagus. Dan tentunya harapannya karena ini optimalisasi penyuluhan, maka nanti jumlah viewernya, jumlah interaksi dengan eh, penggunanya itu bisa meningkat juga karena kalau nggak ada peningkatan terhadap tidak ada engagement terhadap peningkatan terhadap follower, viewer dan interaksi dengan pengguna layanan maka ini ya kurang kurang berdampak ya. Karena intinya kan melakukan penyuluhannya di medsos. Nah, Ya. ketika viewernya atau followernya nggak bertambah atau kurang bisa di ini nggih, berarti proses penyuluhannya masih belum efektif begitu. Terima kasih. Semoga nanti bisa lancar Amin. untuk pengerjaan rancangan aktualisasinya. Nanti untuk laporan aktualisasinya bisa dilaksanakan dan jangan hanya berhenti ketika proses latsar ini, tapi juga ini sebagai sebuah kegiatan yang berkelanjutan gitu. Dan pada Pak Ahmad Syabuddin, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon untuk tetap memberikan bimbingan dan arahan kepada Saudari Umi Lailatun Nafiah. Matur sembah Siap, Bu. nuwun. J. Sami-sami, Bu. Terima Tetap kasih, semangat. Bu J, Siti Nur Mauna, sami-sami. saran dan bimbingannya. Sami-sami. Pak Gunawan kami kembalikan, J. Baik, terima kasih Bu Un yang telah memberikan beberapa pertanyaan sekaligus masukan pada Ibu Umi. Mohon dicatat berikan untuk revisi RA Bu Umi. Mari kita akhiri sesi kali ini dengan baca alhamdulillah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada Ibu Lailatul Nafiah dan Pak Ahmad Syabuddin Al-Fatah bisa meninggalkan breakout room ini. Siap. Selanjutnya kita panggil peserta berikutnya atas nama Muhammad Hamdan Inayatullah dengan mentor Bapak Musiran.